Hai sahabat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yuli Mardianti, guru IPA dari SMP Negeri 1 Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempersembahkan best practice yang saya miliki dengan judul Tradisi Pra-Api Masyarakat Lombok untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis, materi ciri-ciri makhluk hidup, kelas 7 di SMPN 1 Sukamulya. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Sebagai sekolah penggerak, SMP Negeri 1 Sukamulya berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya yang meliputi program intrakurikuler, program kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Penyelenggaraan pendidikan harus mampu mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, sekaligus membentuk intelektualitas berupa kompetensi kepada siswa yang berkebinekaan global sebagai wujud kecintaan kepada tanah air serta bernalar kritis. Kecintaan dan kepedulian siswa terhadap budaya lokal sangatlah memprihatinkan dewasa ini. Kaum remaja lebih senang terhadap budaya-budaya asing dan kurang mengenal budaya sendiri. Hal ini terlihat dari cara berpikir, cara pandang, cara berpakaian, dan banyak lagi yang lain yang menonjolkan budaya-budaya asing. Upaya peningkatan kompetensi siswa yang berkebinekaan global serta bernalar kritis dengan menanamkan nilai kearifan budaya lokal yang terintegritas di dalam materi pembelajaran tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, diperlukan guru kreatif yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh peserta didik. Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu sama lainnya sehingga pada gilirannya dapat diperoleh hasil kompetensi yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai guru, saya melaporkan best practice yang sudah saya buat, yaitu berupa pengintegrasian budaya lokal masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok yang kini sudah mulai dilupakan oleh generasi mudanya, yaitu tradisi pra-api. Tradisi pra-api ini sangat terintegrasi dengan materi ciri-ciri makhluk hidup pada mata pelajaran IPA di SMP kelas 7. Kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yakni berjudul Tradisi Pra-Api dalam Ciri-ciri Makhluk Hidup. Rumusan masalah pada kelompok kami adalah apakah ada hubungan antara tradisi pra-api. Kompetensi yang ingin dicapai pada best practice ini adalah kompetensi pengetahuan berupa kemampuan siswa dalam menganalisis keterkaitan budaya pra-api dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan,
Siswa menyajikan hasil analisis tentang keterkaitan budaya Pera-Api dengan materi ciri makhluk hidup, kemudian mempresentasikan keterkaitan budaya Pera-Api dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Instrumen pengamatan yang digunakan adalah Instrumen untuk mengamati proses kegiatan pembelajaran berupa lembar observasi keterampilan bernalar kritis. Ada 5 aspek keterampilan bernalar kritis yang ingin dicapai pada kegiatan ini, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, menggunakan bahasa yang jelas dan efektif, menyajikan hasil analisis, dan membuat kesimpulan. Jangan terlalu banyak asap. Mengapa? Karena akan berdampak pada si bayi, yakni peka terhadap rangkaian. Tahapan kemudiannya adalah mandi air liur, di mana dalam bahasa Indonesianya adalah mandi dengan air kelapa. Pada tahap ini pula membantu untuk air kelapa ini memiliki ion untuk membaguskan kulit si bayi. Itulah manfaat dari air liur. Tahap kemudiannya adalah bertelosor, di mana anak 3 tahun hingga 10 tahun diminta untuk duduk meluruskan kakinya. Silakan. Kemudian ibu meletakkan. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu saja ada saja masalah yang muncul di dalamnya, seperti peserta didik belum terbiasa belajar dengan menggunakan keterampilan bernalar kritis. Dan sebagai guru, cara mengatasi masalah tersebut adalah memberikan penjelasan sekilas tentang apa, bagaimana, mengapa, dan manfaat belajar yang berorientasi pada keterampilan yang bernalar kritis. Untuk membantu perpindahan tempat, di mana bayi memberikan gerak dengan bantuan laptop unggah ini. Tahap kemudian pula motong siung. Motong siung ini adalah Hasil yang diperoleh dari kegiatan best practice ini adalah diperolehnya elemen bernalar kritis profil pelajar Pancasila dengan 5 kategori. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dengan hasil baik. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dengan hasil baik. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan efektif dengan hasil sangat baik. Menyajikan hasil analisis dengan hasil baik dan membuat kesimpulan dengan hasil baik. lihat mengapa akan berdampak pada si bayinya. Demikian, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Di akhir kegiatan, sekedar saran untuk rekan-rekan guru se-Indonesia bahwa sekolah harus berani melakukan inovasi kegiatan yang kontekstual sesuai dengan kekuatan sekolah, sesuai dengan situasi, dan sesuai dengan kondisi pandemi COVID, serta berdasarkan karakter budaya daerah kita sendiri. Hal ini akan membuat kegiatan lebih bermakna demi terwujudnya profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global, serta bernalar kritis.